Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalau kita berbicara tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, kenalin, beliau Abu Ubaid, salah satu tokoh penting loh dalam sejarah ekonomi Islam. Nama lengkap beliau adalah Al-Qasim bin Salam Al-Harawi. Beliau lahir pada 150 Hijriah di kota Herat. Sejak muda, beliau sangat rajin untuk menuntut ilmu, belajar di kota-kota besar, dan berguru ke ulama-ulama besar juga, sehingga beliau menjadi qadhi atau hakim di kota Tarsus. Kenapa sangat penting? Karena cara berpikir beliau itu gabungan antara fikih, etika, dan kebijakan publik. Ekonomi itu ada buat mewujudkan keadilan sosial, jadi bukan sekedar menumpuk kekayaan. Beliau saat itu hidup di zaman dinasti Abbasiyah, ketika negara Islam lagi ekspansi besar-besaran, perdagangannya ramai, tapi kesenjangan sosialnya juga mulai kerasa. Salah satu karya Abu Baid adalah kitab Amwal atau buku tentang harta. Ini bukan buku biasa, ini ensiklopedi keuangan publik Islam yang super lengkap. Di dalamnya beliau membahas 3 hal. Yang pertama, ada fungsi uang. Menurut Abu Baid, uang itu sebagai nilai standar pertukaran dan juga media pertukaran. Uang harus berada di masyarakat, bukan untuk ditimbun. Yang kedua, ada kepemilikan dan pertanian. Di sini tanah itu harus produktif. Kalau tanah ditelantarkan, negara berhak mengambil alih dan mendistribusikannya ke yang bisa menggarap. Beliau juga mengatur soal zakat, kharaj, jizyah dengan pendekatan yang adil dan profesional. Yang ketiga, ada kebijakan fiskal. Di sini beliau percaya kepada negara yang wajib untuk rakyat-rakyat sekitar, di mana distribusi berpendapatan negara harus sampai ke rakyat, bukan cuma memperkaya yang elit. Dan beliau bahkan berani mengkritik penguasa yang korupsi lewat karya ilmiahnya. Dan jika kita membahas dengan ekonomi Islam modern sekarang ini, di Indonesia itu masih ada jutaan hektar tanah yang telantar, sementara petani kecil nggak punya lahan. Persis masalah yang Abu Baid bahas. Nah, ekonomi Islam modern yang berbasis pemikiran Abu Baid ini menawarkan 3 solusi konkret. Yang pertama, optimalisasi zakat dan wakaf. Indonesia punya potensi zakat sekitar 327 triliun, tapi baru terkumpul sekitar 10%. Kalau dikelola serius kayak Abu Baid anjurkan, dampaknya bisa revolusioner. Yang kedua, ada reforma agraria berbasis syariah. Tanah terlantar harus diproduktifkan, bukan dibiarkan jadi aset spekulasi. Dan yang ketiga, keuangan syariah inklusif. Bank syariah dan fintech halal harus berpihak ke UMKM dan petani kecil, bukan cuma korporasi yang besar. Nah, jadi Abu Baid bukan cuma tokoh sejarah yang hanya dipelajari untuk ujian saja, tapi beliau adalah bukti bahwa Islam sudah punya sistem ekonomi yang adil dan komprehensif sejak 12 abad yang lalu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah belajar, adaptasi, dan implementasi. Karena relevansi pemikiran beliau bukan soal masa lalu, tapi soal masa depan kita semua. Demikianlah sejarah ekonomi Islam dari Abu Baid. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Akhir kata saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.